lahan ini yang juga berada di sebelah selatan dari rute trekking yang sedang saya coba jalani. Pemandangan-pemandangan kawasan ini sangat bervariasi. Demikian juga dengan tanaman-tanaman di setiap lahan itu. Di sini kita bisa lihat tadi ada jagung, kemudian ada wortel. Nah, sekarang ini yang terlihat di sini adalah tanaman kentang. Sudah usianya kira-kira hampir 1 bulan sebelum kawasan di Saung, di depan Saung itu ditanami dengan tanaman kentang. Jadi kalau kita lihat tanaman kentang ini mirip seperti tomat, seperti tomat. Sementara kalau kita lihat wortel itu tanamannya seperti ini. Ini adalah tanaman wortel. Dan kalau dalam jumlah besar seperti ini, wortel ini memang ditargetkan sebagai tanaman produktif. Demikian juga jagung. Ada saatnya nanti wortelnya bisa dipanen lebih dulu atau bahkan bersama-sama dengan jagung sebagai tupang sarinya. Ini trik nenek moyang kita yang masih juga dianut sampai hari ini, di mana dengan pola tanam tumpang sari ini mereka bisa menghindari serbuan hama di kawasan ini. Dari jarak dekat ini kita bisa melihat ya dengan jelas bahwa garapan ini dibuat petakan-petakan yang simetris tetapi tidak lurus ya. Dibuat sengaja melengkung, disesuaikan dengan lengkungan kontur dari lahannya, dari wilayah. Oleh karena itu, kalau kita bermain-main kemari, maka kita akan melihat lengkungan-lengkungan ini baik dari dekat maupun dari kejauhan sebagai sesuatu yang sangat menarik perhatian. Jadi di sini membuktikan bahwa walaupun mereka tidak terdidik secara baik, tetapi jiwa seni ini selalu juga mengikuti kemanapun mereka perginya. Nah, ini menunjukkan bahwa seni itu tidak dimonopoli oleh seseorang atau kelompok orang tertentu, tetapi sudah menjadi bagian dari dalam diri manusia itu sendiri. Nah, sehingga kita lihat di sini, apakah ada kewajiban dari kepala desa untuk menyusun petakan-petakan seperti ini? Saya yakin itu tidak ada sama sekali. Ini adalah kreasi dari manusia, yang dalam hal ini adalah petani. Jadi kalau kita lihat, mudah-mudahan bisa terlihat dengan jelas di wilayah sebelah timur sana bagaimana petakan-petakan dalam bentuk lengkungan-lengkungan ini bisa demikian serasinya dan juga demikian menariknya. Di sebelah timur dari kawasan villa ini, dari Saung saya di Arjosari, kembali menemukan lahan yang ditumpang sarikan antara bawang batu dengan kacang. Kita lihat di kejauhan petani penggarap sedang menyemprotkan anti hama. Mereka juga bekerja sendirian selama 4-5 jam. Kemudian mereka biasanya pukul 9 mereka beristirahat untuk makan bekal mereka yang mereka bawa dari rumahnya. Kemudian mereka kira-kira setengah jam mereka beristirahat sambil minum kopi. Mereka lalu bekerja kembali sampai kira-kira pukul 12 siang. Setelah itu mereka akan ngarit dan pulang. Ini lahan dari cabai keriting mereka. Tidak terlalu besar, tetapi lumayan subur. Harga 20.000 per kilo. Ini memang jauh di bawah dari harga cabai keriting ini 2 atau 3 tahun yang lalu, yang bahkan bisa mencapai 60.000 per kilogram.
Dan di sini rata-rata saung yang dibangun oleh masyarakat ini terurus dengan baik. Jadi ini menunjukkan bahwa saung ini menjadi salah satu kebutuhan yang mereka perlukan. Dari puncak salah satu bukit di kawasan ini, kita bisa melihat semua bukit gunung yang berada di latar belakang ini. Kalau tadinya bukit yang paling depan ini sangat mendominasi dari semua view yang ada, maka kali ini ketiga bukit atau semua bukit itu bisa kita jumpai. Dan ini adalah view yang akan kita lihat pada saat kita sudah berada di wilayah utara dari kawasan ini. Jadi perjalanan dari awal di bukit sana itu, lalu kemudian mendekati akhir di wilayah ini, kita bisa melihat bahwa semua kawasan alhamdulillah bisa kita nikmati dengan berbagai macam ragam dari tanamannya. Dan tadi sempat bertemu dengan salah satu penggarap di lahan yang ada di Saung, yang kemudian memiliki juga lahan luas di sini, dan dia sekarang mengerjakan lahannya itu. Sudah jarang sekali dia melintas di Saung. Dan ini adalah pohon alpukat, buahnya mirip-mirip semua, dan ini sepertinya alpukat yang enak ini. Dan di belakangnya ada tanaman jeruk yang sudah tinggi, dan saya harus melintasi lahan jeruk ini untuk bisa sampai ke tujuan akhir, yaitu Saung Dusun. Dan di depan itu adalah bangunan-bangunan dari pesantren. Pesantren ini cukup maju juga dan cukup berkembang, di mana lahan yang ada di belakang itu yang ditumbuhi oleh pohon jabon ini sudah dibeli oleh pesantren ini. Termasuk kebun jeruk ini pun juga sudah dibeli oleh pesantren, yang menurut informasi akan dijadikan perluasan dari pesantren itu, di samping juga untuk mengajarkan kepada para santrinya bagaimana mereka harus hidup sebagai seorang petani.